Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini Berkati. Perkenalkan, nama saya Lanur Akbar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Asa Agista. Perkenalkan, nama saya Rufaida. Nah, jadi di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang dampak hate speech atau ujaran kebencian di media sosial. Ketika kita mempunyai masalah yang sepele, kita langsung menuliskannya di media sosial. Nah, tanpa sadar pun kita telah menuliskan hal-hal yang kasar, terus memuat fitnah, provokasi, dan lain-lainnya. Dan itu bisa disebut dengan hate speech. Apa sih perbedaan hate speech di lingkungan nyata dan di lingkungan sosial media? media sosial. Seseorang melakukan hate speech ini dengan secara langsung, baik dari orang yang satu ke orang yang lain, atau dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Nah, selanjutnya perilaku hate speech ini dahulu dilakukan secara langsung, yang akan tetapi kasusnya tidak semarak yang seperti saat ini terjadi. Kenapa? Karena dahulu itu seseorang melakukan hate speech jika ingin menggugat kasus tersebut harus mempunyai saksi yang jelas, yang dimana saksi itu ikut terlibat dalam kasus dalam kejadian tersebut. Nah, oleh sebab itu, seperti yang kita ketahui, jika seseorang melakukan hate speech, jika seseorang melakukan hate speech dengan melalui media sosial, maka akan sulit untuk melakukan pelacakan kepada perilaku, karena seperti yang kita ketahui, di media sosial sendiri sangat banyak akun dari pelaku hate speech merupakan akun palsu atau identitas yang tidak asli. Nah, lain halnya dengan melakukan hate speech secara terang-terangan. Otomatis identitas pelaku dengan mudahnya kita temui. Nah, apalagi biasanya pelaku di kehidupan nyata ini merupakan orang-orang terdekat, dan seperti studi kasus atau prakteknya, tidak sedikit orang yang ditangkap oleh aparat atau penegak hukum. Dan perilaku hate speech ini memiliki sanksi yang jelas yang menurut undang-undang yang berlaku. Nah, mungkin Peraturan yang berlaku. Misalnya saja, untuk penghinaan terhadap seseorang dapat digunakan yang tertera pada buku 1 KUHP bab 16 pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317 dan pasal 318 KUHP. Tentu, penerapan pasal ini memiliki konsekuensi hukum berupa ancaman pidana. Jika hate speech dilakukan pada pemerintah, organisasi atau kelompok tertentu, pasal yang digunakan adalah pasal 142 dan pasal 143 KUHP, penghinaan terhadap kepala negara asing, pasal 156 dan pasal 157, penghinaan pada golongan penduduk atau kelompok atau organisasi, pasal 177 KUHP, penghinaan pada pegawai agama atau pemuka agama, dan pasal 207 dan pasal 208 KUHP, penghinaan pada kekuasaan yang ada di Indonesia. Selain itu, tuntutan dalam hate speech sebaiknya disertai dengan bukti yang jelas. Sebagai informasi umum, setidaknya kita memerlukan 2 bukti yang sah untuk menuntut seseorang dalam hukum pidana. Namun, saat ini banyak sekali tuntutan yang terjadi secara subjektif. Contohnya itu, ketika seseorang melakukan hate speech kepada pemerintah, tetapi yang menuntut orang tersebut adalah bukan dari orang pemerintah. Tentu saja hal ini sangat tidak wajar. Dengan demikian, kita sebagai warga negara yang baik seharusnya menjaga lisan kita
agar tidak terjadi hate speech dan menunjukkan sikap saling menghargai.